Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat datang teman-teman. Ingat kita lagi puasa, jadi mungkin gak usah kedabihkan, gak usah pecicilan hari ini gitu ya, biar tenaganya aman teman-teman ya. Wis, gak usah lama-lama kak, cepetan kak. Ini keburu nanti malah maghrib kak. Oke, daripada nanti kita malah ngobrol-ngobrol tiba-tiba maghrib, langsung aja kita mulai subtes yang menjadi salah satu subtes favorit yang bisa menambah poin kalian menuju 1000, yaitu penalaran umum. Aku tak mengapa. Alah, oke, penalaran aku tak mengapa. Nah, PU silogisme teman-teman ya, ini adalah part yang kedua. Jadi pertama, sebelum kalian mungkin kita mulai teman-teman, kalian bisa follow dulu para pendahulu. Wah, para alumni tahun sebelumnya. Ada Keke Lashiza. Oke, boleh deh di follow kakak ini. Ternyata kakak ini bilang gini. Assalamualaikum kak, tadi pagi aku udah ikut TO. Aku benar-benar kaget gitu ya. Pas lihat soal PK-nya, jujur kak, persis banget ya Allah. Padahal aku belajar di channel kakak itu baru H-60 kurang lebih. Aku benar-benar langsung keinget Kak Faiz dan mau bilang makasih banyak kak, doain semoga lolos dan pertama, amin ya. Jadi soalnya sama persis ya, semoga nggak plek-ketiplek lah, persis aja lah gitu lah ya. Nah berikutnya dari sekolah yang pakai produk-produk Al-Faiz ya, dari MA Tafidz Azhar Center ya, dari gurunya ya mbak, ini dari Madrasah Aliyah gitu. Nah dia bilang gini sih intinya, Kak terima kasih banyak untuk kerjasama dan bantuan yang pernah kita jalin. Saya masih merinding, Masya Allah, tabarakallah, merinding loh mbak, merinding di sini dan nangis. Masya Allah nih gurunya luar biasa, ngelihat kelusan anak-anak. Saat UTBK kemarin anak-anak bilang, Umi, mungkin panggilnya Umi ya, Mi, soal-soal yang masuk mirip seperti soal yang Umi share dari Bimbel Al-Faiz. Masya Allah, tabarakallah. Mantap. Semoga bisa mirip untuk kesekian kalinya lagi gitu ya. Setiap tahun alhamdulillah ya, soal-soalnya bisa sangat-sangat mirip dengan UTBK. Terus berikutnya dari Irti Vinais ya, itu dia bilang lagi, Kak Faiz aku mau review. Soal UTBK-nya mirip banget sama yang Kak Faiz ajarin. Plek ketiplek, alhamdulillah. UPK bener mirip ya. Semoga nanti kalian bisa membuktikannya sendiri ya. Ini dari grup angkatan, dari grup kelas online part yang ketiga mbak ternyata. Wah, jadi ingat waktu itu ya. Intinya dia bilang apa nih, alhamdulillah tadi soalnya ada yang mirip sama soal-soal TO kak. Pokoknya makasih banget kak Faiz dan tim. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Kak Keren. Faiz, izin Kak, yang di YouTube sudah mulai belum Kak? Oh iya mbak, aku belum live. Oke. Ya ini saya live. Sorry. Assalamualaikum Baru sih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu di YouTube. Iya ya, di YouTube baru mulai nih, belum tak pencet ya. Takutnya teman-teman ada yang ketinggalan, makanya kita sediakan link YouTube-nya teman-teman biar kalian bisa review atau ngulang lagi gitu ya. Oke, selamat datang teman-teman. Sebenarnya gimmick ya ini karena udah mulai ya. Ini aslinya ini tadi udah baru nyampe sini kok. Baru bacain ini Keke Laisiza, ini namanya kok ini Gen Z banget ini ya. Namanya udah kayak gitu di bawah gitu ya. Kalau dulu kalau zaman generasi milenial tuh misalkan namanya Wahyu dari mana? Dari PT Mencari Cinta Sejati kayak gitu ya. Itu orang-orang Jawa dulu sih, kelihatan banget sih gitu ya. Itulah, seperti itulah kalau Jawa dulu tuh. Nah ini ada nih. Wow, ini Mbak nih. Part 3 lagi nih. Hanun Wanda Salmani keterima di Universitas 11 Maret. Kita bertemu. Wah, ini nih. Alhamdulillah Kak Faiz, aku lolos pilihan pertama ilmu tanah. Masya Allah, tabarakallah nih, keren. Ada juga Felix Cika Radian, siapa tahu ada yang mau daftar Unsri pendidikan kedokteran. Kalau kalian keterima tahun ini berarti kalian akan berjumpa kemungkinan sama kakak Felix Cika Radin ya. Ini salah satu siswa Al Faiz teman-teman. 2025 kemarin keterima. Dan cari sih kalau keterima kedokteran Unsri, cari mana Kak Felix gitu ya. Cari ya. Sama ini kakak ganteng ini. Wah, mas ganteng nih. Ini namanya adalah Kak Wafa Syamil Firdaus, Universitas Brawijaya. Ya, nggak usah semua lah ya dibacain ya, nanti malah capek ya mbak ya. Ya langsung aja lah ya. Betul, Kak. Kita Lanjut, mulai Kak. aja lah ya. Iya, Oke, Kak. langsung aja kita mulai materi yang super duper kayak wafer. Silogisme part 2. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang silogisme. Kak masih ingat dong Kak pelajaran kemarin
Oh, premis satu, premis dua, kesimpailah, gitu kan ya, kesimpulan, ya. Apakah rumusnya? Kalau PQQR, kalau dia langsung berurutan, ya kan, PQQR, dia nyambung, maka teman-teman bisa simpulkan ujung ketemu ujung, teman-teman. Yang sama kita apain? Strepet seruput, ujung ketemu ujung. Jadinya adalah P maka R, teman-teman ya. Ini model sebelumnya. Kak, kan udah dipelajari, Kak. Sebentar, ini akan menjadi jembatan kita untuk menuju materi yang mau kita pelajari di pagi hari ini. Jadi aku review sebentar teman-teman ya tentang silogisme. Kak, masih ingat dong Kak pelajaran kemarin, jika udara tidak tercemar kita lambangkan dengan P, ini semuanya kita lambangkan dengan P, ya kan? Maka rumah segar kita lambangkan dengan Ki misalkan gitu ya. Karena ini masih rumahnya segar ya, ini masih rumah segar, ya dia masih Ki teman-teman seperti itu. Dan terakhir misalkan kupu-kupu bertelur kita lambangkan dengan lambang yang lain, misalkan di sini kita dapatnya adalah R. Oh, berarti yang sama maknanya, kalimatnya berarti lambang hurufnya sama. Oh gitu toh Kak. Ini rumah segar Ki. Ya ini rumah segar harus Ki. Oh, Kak, kalau aku pengen lambangnya pakai huruf yang lain, Kak, A, B, C, D, boleh nggak? Boleh dong. Yaudah, kemarin udah diajarin ya, langsung aja P maka R. Berarti jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Nah, ingat teman-teman, di pertemuan kali ini aku pengen memberikan beberapa contoh yang jawabannya tuh nggak hanya seperti ini. Nggak hanya kalian bilang, jika P maka R. Tapi aku pengen memperbanyak ya model soal juga yang mana di UTBK sering dimunculkan, yaitu nggak dimulai dengan jika di depannya, nggak ada kata jika. Nah biasanya kalau nggak ada kata jika, kita mulai membacanya dari yang belakang teman-teman. Dari R-nya dulu, berarti R jika P, oke, atau boleh juga R apabila P. Yang mana teman-teman tercinta? Yang B dong Kak, ini masih gampang Kak. Oke. Ya betul banget. Berarti kupu-kupu bertelur apabila kupu-kupu bertelur apabila udara tidak tercemar. Jawabannya yang B. Oke, aku nggak akan buru-buru dong ya, karena kan sembari menunggu mungkin maghrib ya Mbak, jadi kita ngobrolnya pelan-pelan gitu ya. Oke, silakan di foto-foto dulu Mbak, di screenshot langsung ya. Kak, apa sih Kak bedanya A sama B kata Aida? Maklum, mungkin Aida sedang berpuasa nih ya, apa bedanya? Sebenarnya beda sih Aida, ini kan ada tidak, ini nggak ada tidak. Sama kayak aku tadi nggak fokus kan gara-gara nggak pencet live streamingnya gitu ya. Jadi ini ada tidak, ada enggak sih Aida, jelas berbeda. Misalnya gini, aku tidak makan, aku makan. Nah, beda kan ya maknanya kan gitu. Jadi pembedanya itu kita ada kata tidaknya sih. Semangat Aida dan teman-teman sekalian. Bedanya jika sama apabila. Oh, sama Aida. Oh, Aida sama. Jadi gini, saya kenyang jika saya makan. Sama maknanya dengan saya kenyang apabila saya makan. Boleh. Jadi makna jika apabila itu sama aja, teman-teman. Ya, buat pengandaiannya sama aja. Jika aku punya mobil, aku mau bonceng Mbak Regita. Apabila aku punya mobil, aku mau bonceng Mbak Regita. Sama. Gitu. Maknanya sama, teman-teman. Aman ya? Oke, menyesuaikan dengan soalnya. Betul. Kak, ini modus ponens sama tolens sudah pernah loh Kak. Yang ponens, jika P maka Ki dia P. Ini P ponens. Jawabannya Ki. Kemarin udah dibahas. Tolens, P Ki ingkaran Ki. Jawabannya ingkaran P. Ini sudah dibahas. Jadi nggak perlu aku perdalam lagi gitu ya. Contohnya Kak, biar kita ingat. Jika restoran cepat saji sudah tutup, maka Pramitya itu makan mie instan. Wah, enak nih makan mie instan ya. Yang apalagi yang dikasih telur ya Mbak, telur yang setengah matang mungkin Mbak ya, atau dikasih cabai ya Mbak ya, mungkin Mbak ya. Iya, Itu Kak. enak juga sih itu. Pas hujan-hujan gitu kan. Oh, mungkin Mbak kita disering ya. Nah, restoran cepat saji sudah tutup, berarti dia P. PQP ponens Kak, maka jawabannya cincin. Nah, ini masih review materi kemarin. Kak, cepetan Kak, udah nggak sabar. Sebentar ya. Ini baru masuk materi yang kita mau pelajari. Loh, ini silogisme Kak. PQQR tuh silogisme Kak. Jawabannya PR. Ya, bedanya teman-teman, nanti di UTBK itu ada kata semua. Woi, semua karena cinta. Asik. Nah, jadi teman-teman, ini ada kata semuanya.
Kalau semua berarti gimana Kak? Woi. Jadi kalau semua jawabnya tetap pakai silogisme dulu. PQQR langsung saja serepet seruput jadinya PR. Jawabannya tetap semua gitu. Oh iya, itu masuk situ sih. Tapi kita nggak usah pakai universal eksistensial, langsung ke sini aja biar teman-teman langsung paham gitu ya. Oh, Kak, berarti kalau nanti misalkan ya di UTBK ada semua sama sebagian, nanti jawabannya kita menggunakan sebagian. Nah, inilah yang kadang-kadang sering dibicarakan sama guru-guru TPA. Kan ada sih, TPA ngaji Kak? Oh, bukan ngaji. Ya, guru TPA tes potensi skolastik, teman-teman ya. Jadi, nah guru-guru TPA itu biasanya gini, kalau semua sebagian, pasti jawabannya sebagian. Nah, ini aku pengen ngasih tahu teman-teman. Untuk kasus ini, ya, ini memang benar. Semua sebagian jawabannya sebagian. Tapi nanti semua sebagian di kasus yang berbeda, maksudnya bukan kasusnya di PQQR, nanti bisa aja jawabannya bukan sebagian. Nanti aku bakal tunjukin ya teman-teman ya. Nah, jadi memang untuk semua sebagian rata-rata jawabannya sebagian. Tapi berlakunya kalau dia model silogisme, teman-teman. Ini model silogisme nih. PQQR ya. Jadi jawabannya tadi serempet seruput. Nah, jadi jawabannya nanti sebagian P adalah R gitu ya. Nah, kita akan coba contohkan yang model ini dulu. Nanti akan aku contohkan model yang jawabannya nggak pakai sebagian, teman-teman ya. Dipahami ya? Oke, contohnya ini. Ini adalah model soal namanya SBMPTN dulu namanya. SBMPTN itu ujiannya tertulis sebelum adanya UTBK gitu. Nah, semua hutan ditanami pohon. Nah, hutan ditanami pohon. Sebagian pohon adalah pohon durian. Nah, ini kan berbentuk silogisme. Berarti tinggal apa, Kak? Tinggal gunakan metode andalan. Serepet seruput jawabannya adalah PR. Tetapi teman-teman perlu pahami, di sini ada kata semua sebagian. Nanti jawabannya menggunakan sebagian, teman-teman. Seperti itu ya. Oh gitu, selalu ya Kak ya, semua sebagian, enggak selalu, nanti ada yang dia menggunakan semua, tapi dia bukan model silogisme kalau menggunakan semua, gitu. Nah yang mana nih sebagian P adalah R, berarti sebagian hutan ditanami pohon durian, jawabannya nomor 1 paling mudah, yang C. Kak, aku selalu tahu nomor 1 tuh nggak nyampe 1 detik Kak. Satu selalu yang C Kak. YI. Di LPI 1 selalu yang C teman-teman. Kenapa kita awali dengan C? Karena C itu cinta. Oke, lanjut lagi deh. Nah nanti screenshotnya ada di Telegram, bisa dilihat teman-teman ya. Kak, semua pesawat itu adalah kendaraan, Kak. Sebagian kendaraan itu tidak komersil, Kak. Oke, mungkin kendaraannya Pak Presiden mungkin ya. Oke, nah langsung aja, Kak. Serepet seruput berarti sebagian kendaraan itu, sebagian pesawat tidak komersil. Nah, mana nih jawabannya? Jelas banget, Kak. Cuman antara A sama C, Kak. Jawabannya yang A. Allah, masih gampang banget Kak, nggak berkelas ini soalnya, tingkatin, ini katanya soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Yes, ini kalau kalian cari di Google, nanti search aja, ketik soalnya, bisa dia muncul ini soal-soal di bawah UTBK 2019. Ada teman-teman ya. Nah, coba nomor 3 sama 4, kalian boleh komen di kolom komentar, jawabannya apa? Nomornya Dek, 3 apa, 4 apa? Oke, masih puasa jangan dikit nanti capek. Iya Kak, sabar Kak. Dan juga nanti capek. Oke, jawabannya A sama E. Kita lihat Mbak. Semua apel adalah buah, hanya gitu. Sebagian buah tidak berwarna merah. Langsung aja ini model silogisme Kak. Gunakan metode andalan gua Nusa Bangsa nih. Serepet, seruput. Sebagian apel tidak berwarna merah. Jawabannya yang A. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang ya bukan penyelam teman-teman. Langsung aja lah ya. Jawabannya sebagian P adalah R. Jawabannya yang E. Oke, kita langsung lanjut lagi ke model berikutnya. Nah, Kak, tapi ya Kak, kadang kalau kita
perbanyak latihan, aku tuh nemu model kayak gini Kak. Peki, tapi di sini ini udah ya. Ini sama-sama sorry. Ini masih yang sama deh. Ini sama nih. Tak kira udah beda ya. Ini masih sama. Ini masih PKKR. Belum keluar ternyata. Tak kira udah materi yang baru ya. Ini masih PR aja sama teman-teman. Sebagian semua nanti kita pakai sebagian ya. Contohnya soal nomor 5. Sebagian intan bersifat kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. Katanya hanya sebagian intan saja yang kuat Kak. Berarti mungkin sebagian yang lainnya mungkin tidak kuat, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas sebagian intan itu bersifat kuat Kak. Semua yang kuat tidak mudah patah. Berarti karena intannya tadi sebagian, berarti sebagian intan itu tidak mudah patah. Jawabannya yang E. Oke, ini masih mudah Kak. Lanjut lagi deh. Mana ya? Nah, ini yang aku maksud teman-teman. Ada nggak yang bisa jawab soal ini? Coba menurut kalian jawabannya apa ya? Atau yang ini aja deh Mbak, pakai polling Mbak, tes Mbak. Kita ngetes teman-teman dulu Mbak. Coba Mbak, kita tes dulu Mbak. Coba Mbak. 33 detik deh isi polling. Ini kira-kira apa menurut kalian? Monggo teman-teman tercinta. Oke, boleh deh. Yang di Zoom isi polling ya, yang di YouTube tetap komen. Nah, di kan? Udah, boleh Mbak. Oke, siap. Nah, Kak, silakan Mbak. Ini kan jawabannya masih beda-beda ya, mungkin wajar ya, mungkin ada yang habis sahur tadi sedikit mungkin ya, karena jadi nggak fokus gitu ya, macam-macam lah mungkin ya. Nah, kita lihat teman-teman, semua lawak adalah tawa gitu ya, semua lawak katanya di soal ini tawa. Sebagian tontonan itu lawak katanya. Woi, woi, alhamdulillah sehat nih. Udah sehat alhamdulillah. Oke. Nah, pertanyaan teman-teman. Yang 13% teman-teman yang ada di sini jawabnya yang A. Semua tontonan ada lawak. Ini mohon maaf banget. Ini mohon maaf deh ya, ini di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Semua tontonan ada lawak. Ini sembrono sekali Anda. Anda sangat sembrono teman-teman. Kenapa? Masuk kalian nonton tontonan lawak. Coba kalian main ke bioskop nonton itu tuh apa? Siksa kubur teman-teman. Nonton. Emang itu lawak. Wah, ini sangat-sangat sembrono sekali ini ya. Atau teman-teman nonton misalkan ya, apa namanya ya, Indosiar misalkan, Indosiar. Detik waktu terus berjalan, air mata. Ada orang seperti itu kalian bilang lawak teman-teman. Wah, ini keterlaluan teman-teman, itu keterlaluan sekali ya. Nah, berarti ya ini sembrono sekali jawab ID ya, sangat sembrono. Oke, sembrono. Oke. Nah, yang B Kak. Semua tontonan membuat tawa. Loh, nah kan mesti bilang tontonan di Indosiar detik waktu. Haha. Weh, gak boleh kayak gitu. Orang ini film-film yang harus direnungkan malah diketawain. Nah, teman-teman ini ya. Kalau misalkan ada di Indosiar tuh ada orang lewat gitu ya, ada mobil itu mau nabrak tuh. Kaget. Bisa kayak itu dibilang tawa, itu sembrono sekali sih. Gak boleh gitu ya. Nah, harus nonton Indosiar ya teman-teman ya, saranku ya, biar teman-teman mendapat insight yang baru lah gitu lah. Oke. Nah, ada juga 3% yang jawab D sama ini. Semua yang membuat tawa itu lawak. Semua yang membuat tawa itu lawak. Coba teman-teman, kalian coba panggil orang di depan rumah. Om, Pak De, coba suruh likitik ya, suruh likitik kakinya, coba likitik kakinya. Kan itu itu kan bukan tontonan kan, itu likitik teman-teman. Apakah semua yang membuat tawa itu adalah tontonan? Kan bukan. Likitik juga membuat tawa teman-teman ya. Coba teman-teman suruh likitik gitu ya. Jadi tertawa kan. Berarti kan nggak semua tawa itu tontonan, bisa aja likitik teman-teman gitu ya.
Nah, berarti jelas dong jawabannya yang C. Nah, inilah yang berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita cuma pakai logika aja, kadang-kadang kita kegocek. Nah, terus gimana, Kak? Sedangkan ini bentuknya gini, lawak berarti P, tawa berarti Q. Ini tontonan berarti bukan P, bukan Q. Ya dia R. Lawak, balik lagi ke P. Ditulis PQ, RP. Nah, ini kan nggak berpolasi logis, maka harusnya prepet. Nggak bisa, Kak. Terus gimana, Kak? Nah, ini dia, teman-teman. Kalau kalian nanti berjumpa dengan bentuk seperti ini, yang awalnya kalau silogisme PQQR jadinya tadi PR, lah ini bukan PQQR, teman-teman. Tapi bentuknya ternyata PQRP. Lalu bagaimana, Kak? Caranya, teman-teman gunakan metode dibalai. Dibalai itu apa sih? Dibalik ya. Dibalik, teman-teman ya, dibalik ya. Jadi gini, RP duluan, ini premisnya jadi premis 2 duluan, ini premis 1 gitu ya. Ini premis kedua, baru premis pertama, kan boleh teman-teman. Oh, gitu toh Kak, ini P sama Q. Nah sekarang, kan syarat silogisme tuh nyoretnya dari mana? Dari kanan ke kiri Kak. Oh, ini kan udah boleh tuh, kanan ke kiri Kak. Wah, seret surut. Nah, jadinya berarti R Ki. Wah, Kak, suaranya kecil, Kak. Hadirin yang berbahaya, Bapak 2, Ibu 2. Gimana, Mbak? Aman, Mbak? Aman, Kak. Pastiin sinyalnya aman ya, Dek? Mana aman suara? Aman, Kak. Oke, aman ya. Oke, aman ya. Nah, Kak, masalahnya kami ini sedang berpuasa, Kak. Kalau kami suruh nulis kayak gini, Kak, kami capek banget, Kak. Terus gimana, Kak? Ada cara yang lebih mudah tanpa kita harus membalik-balikan dulu, Kak. Nah, caranya itu menggunakan metode nakal, teman-teman. Ini sangat nakal, ini nggak rekomendasi, teman-teman. Ya, ini digunakan saat kita ke pepet, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya caranya, ya ini bener ya, hasilnya pasti selalu bener dengan metode ini. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu caranya ya. Tapi ini digunakan saat kepepet, Kak. Jadi caranya nakal banget, Kak. Kan kita kalau silogisme nyoretnya dari kanan ke kiri, baru diambil kirinya, terus kanannya gitu kan. PXR. Ini boleh. Ya, kita nyoret dari kebalik, kiri ke kanan. Karena ini yang sama, Kak. Coret aja. Propot, pruput. Loh, terus Kak, tetap ambil dari kiri ke kanan. Berarti dari R, Ki. Kita tulis ini R, Ki. Tinggal tulis semua sebagian, dia jadinya sebagian. Oh, nakal banget ini. Nakal banget, Kak. Gitu ya. Nah, boleh seperti itu. Tapi ini caranya sebenarnya salah, Kak. Tapi hasilnya selalu benar. Cara yang benar gimana? Dibalik dulu. Kenapa sih, Kak, dibalik dulu kepanjangan? Biar kelihatan les. Oh. Near and far, wherever you are, I believe that the heart Oke. Dah, itu aja lah total ya. Aduh. Ya, ini harus agak-agak slow gitu, Mbak. Saya lagi berpuasa biar lebih kuat. Oke. Baik teman-teman, gak usah berlama-lama, langsung aja semua burung bisa terbang. Apakah semua burung bisa terbang? Ya, menurut soal ini bisa terbang. Wes. Nah, sebagian unggas berarti dia hurufnya beda. R, dia burung lagi P. Nah, kalau nggak bisa dicoret silogisme, gunakan metode nakal, teman-teman. Nakal gitu. Jadi kalau waktu ujian, nggak bisa ini, gunakan metode nakal, kayak gitu teman-teman ya. Harus seperti itu ya teman-teman, nanti supaya apa? Supaya menarik perhatian dari para peserta yang lainnya teman-teman ya. Oke, nah gimana langsung strepet seruput? Langsung aja, berarti kita punya sebagian R adalah Ki. Berarti sebagian unggas bisa terbang. Oke, contohnya apa Kak yang unggas yang lain yang bisa terbang? Contohnya ayam, teman-teman ya. Ayam itu kalau di dalam bahasa Yunani dibandem, Mbak. Dibandem apa sih, Mbak? Kalau dibandem dalam bahasa Indonesia? Kalau Yunani dibandem apa, Mbak? Dilempar nggak sih, Kak? Oh iya, gimana? Gue pikir demper, dia terbang dia biasanya gitu kan sih. Ya, gitu ya. Gitu ya. Ya, dalam bahasa Yunani kuno dibandem, teman-teman ya. Oke. Nah, langsung aja deh. Contohnya ini tadi ya, bisa langsung aja serepet seruput. Nah, oke. Langsung ketemu sebagian
tontonan adalah tawa gitu ya. Oke, oke lawak. Oke, apa ya? Nah, kita mau tes lagi deh. Udah dipoto dulu Mbak, mungkin Mbak foto dulu silakan. Siap Kak. Kita foto dulu, cekrek. Nanti screenshotnya di grup ya, Dek, kayak biasanya. Belum ya? Kita Kak. Nah. Ini Mbak. Latihan dulu Kak. Kakak istirahat dulu. Oke, aku istirahat dulu ya, guys ya. Kalian dulu ya. Nah, ini silakan. Silakan. Oke. 1 menit 33 detik, Mbak. Boleh diisi di polling. Gantian, Mbak. Istirahat dulu, Mbak. Aduh, silakan. Monggo. Oke, 3 soal ya, Dek. Dia ada di Adi. Mau handphone, Kak? Nah, di Adi. Mbak. Boleh. Oke. DCD DC enggak cuma dikit banget ya. Oh ini ada DA sama ini Mbak. Wah ini sih. Oke. Nah teman-teman nomor 7 ya. Pengurus koperasi harusnya berjiwa sosial. Oke, kasih lambang ini aja. Sebagian ketua RWR pernah menjadi pengurus koperasi. Ini model yang sama. Nggak bisa dicoret pakai silogisme metode nakwal gitu ya. Nakwal gitu. Nah, ada U-nya ya. Nah, langsung aja Kak. Serepet seruput. Jawabannya sebagian pengurus koperasi salah. Sebagian ketua RW berjiwa sosial besar yang D. Kak, ada yang A loh Kak. Ayo Kak, kenapa ini ada yang A? Nah, semua bangunan kerangka besi. Sebagian tenda itu adalah bangunan. Apakah kita bisa bilang gitu ya? Gini, kan bangunan kerangkanya besi. Ini adalah bangunan. Ini adalah disebut sebagai bangunan. Tapi dia bilang gini, sebagian tenda itu adalah bangunan. Misal gini, ini tenda, ini juga tenda, ya kan? Ini tenda, gitu kan? Ini tenda. Nah, katanya sebagian tenda itu bangunan. Katanya tadi kan kalau bangunan dia berkerangka besi, berarti yang tenda ini berkerangka besi. Nah, tapi tenda yang ini gimana Kak? Tenda ini kan kita nggak tahu, ya kan? Tenda ini kita tidak tahu teman-teman. Katanya kalau semua bangunan kerangkanya besi, tapi hanya sebagian tenda yang bangunan. Berarti hanya sebagian dong yang kerangkanya besi, nggak semua tenda teman-teman. Seperti itu. Nah makanya kalau nggak mau pakai logika, teman-teman bisa pakai rumus ya. P, Q, R, P. Gunakan metode nakwal. Serepet seruput. Jawabannya sebagian tenda kerangkanya besi yang C. Kalau nomor 9 ini adalah soal PKN STAN. Teman-teman monggo di search aja di Google ada ya soal PKN STAN. Ketik semua bunga menyukai semua kumbang menyukai bunga dan kawan-kawannya. Nanti muncul soalnya gitu ya. Kak, ini gimana Kak? Ini sama saja. Semua kumbang menyukai bunga. Sebagian hewan bertanduk adalah kumbang. Gak bisa coret silogisme metode nakwal. Langsung aja serepet. Nah, berarti jawabannya apa? Beberapa hewan bertanduk katanya ya. Beberapa hewan bertanduk itu menyukai bunga. Masalahnya di opsi nggak ada. Ingat ya, beberapa hewan bertanduk ini beberapa kumbang loh. Salahnya di sini nih, salahnya nih. Kegocek teman-teman. Oh iya ya Kak ya. Terus gimana Kak? Nggak ada kata beberapa. Kemarin di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya sudah disampaikan kalau kalian itu boleh menggunakan kuantor eksistensial namanya kalau secara materi ya. Nah, itu boleh menggunakan sebagian, boleh menggunakan ada, boleh juga menggunakan beberapa pantas kakak untuk kutunggu. Nah, gitu ya. Jadi beberapa bisa diganti dengan ada. Jawabannya yang di film favoritmu. Akan ku coba. Aduh.
Gak bisa. Masih pagi, Kak. Ya, ada. Aman ya. Oke. Satu lagi, Kak. Berarti ini jawabannya yang mana, teman-temannya? Nomor 10 ini kira-kira apa ya? Apa nih kira-kira ya jawaban kalian, teman-teman? Mana nih, Mbak? It's my life, it's now or never. Oke, yang C semua. Iya. Oke, semua siswa adalah anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa, teman-teman. Ya udah, jawabannya semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Jawabannya cuma yang mana? Jawabannya yang C. Bentar, Kak, ada yang jawab D loh, Kak. Teman-teman, kalau tadi memang benar sebagian R adalah Q, tapi ketika semua, ingat nih, semua, ya jawabannya jangan senagian. Masa senagian, teman-teman? Masa senagian sih? Kan semua, jawabannya semua. Tapi kalau semua sebagian baru, sebagian mungkin. Nah, ini D, ini bukan sebagian, senagian. Oh, senagian loh. Tambah salah, teman-teman ya. Oke, jawabannya pasti yang C. Kak, udah, Kak, levelnya ditingkatin sih, Kak. Ini terlalu gampang buat kita, Kak. Nah, ada nanya ini yang B. Ini kan asrama itu P, ini Q. Yang ini Q, ini, oke, sabar. Pakai lambang lain lah. Ini A, ini B. Ini B, ini A. Aku pengen nanya ke kalian. A, B sama nggak dengan BA di pertemuan sebelumnya? Sama tidak, teman-teman tercinta? Tidak sama. Jadi memang gini, kalau kalian berpikir mungkin pakai logika saja, seolah-olah B sama C itu mirip, teman-teman. Nah, tapi kalau case-nya diganti dengan yang lain, itu bisa aja baru kelihatan gitu perbedaannya itu. Contohnya gini, aku bilangnya gini, A itu misalkan siswa Jakarta, B itu misalkan pinter. Berarti semua siswa Jakarta itu pinter. Apakah semua siswa yang pinter itu dari Jakarta, teman-teman? Apakah semua siswa yang pinter dari Jakarta? Jawabannya ya belum tentulah, teman-teman. Bisa aja dari mana? Dari Maluku, dari Makassar, dari Sidoarjo, teman-teman. Gitu. Jadi ini nggak sama, gitu. Oh iya. Iya, benar. Berarti ini jebakan sih, Kak. Makanya kita ngikutin metode yang tadi. Maka kalau C aman banget, teman-teman. Sampai sini kalau aman, aku lanjut, teman-teman sekalian. Aman ya? Oke. Aman, Kak. Kak, ini tipe 3 kok makin aneh sih, Kak. Tadi PQ, PQR. Jelas banget, Kak. Jawabannya langsung PR. Satunya tadi dibalik kan ya. Nah, ini gimana, Kak? Ini gimana yang ini, Kak? Ini bukan silogisme, jelas ini. Ini bukan silogisme, ini logikanya ini gimana, Kak? Gimana ya kalau soalnya kayak gini ya, teman-teman ya. Coba deh, aku mau pancing kalian dengan sebuah contoh soal. Kira-kira kalian bisa analisis dan tahu nggak jawabannya yang mana? Ini nih, silahkan. Kira-kira jawabannya menurut kalian yang mana, teman-teman? Guys, kayak kali sih. Nah, caranya aku pernah nemuin siswa karena dia mungkin bingung, dia pakai cara pertama yaitu dia gambar, teman-teman. Dia gambar. Gimana? Dia gambar nih. Semua peserta didik pakai dasi. Ini adalah peserta didik ya. Mereka semua ini mengenakan dasi. Ya, mengenakan dasi. Ini dasi kupu-kupu, teman-temannya, ini adalah dasi. Kita sebutnya ini adalah dasi. Oke. Semua peserta didik mengenakan dasi atau menggunakan dasi. Nah, sebagian peserta didik berjas. Kalau ini adalah jas, teman-teman. Kalau aku buatnya gini, salah atau benar? Kalau aku bilang sebagian peserta didik pakai jas, ini salah atau benar gambarnya? Salah atau benar? Salah. Harusnya gini dong. Nah, gini harusnya. Gini aja. Ini udah benar ya ini ya. Sebagian pakai jas. Ya, sebagian pakai jas. Ini sebut aja jas. Oke. Kalau ngomongin semua pakai dasi, yes, semua pakai dasi. Tapi hanya sebagian yang pakai jas. Semua peserta didik pakai dasi, tapi semuanya pakai jas.
Coba. Sebelum aku jawab, ada orang nanya gini, Kak Faiz, kamu tuh apa tau? Wah, oke, Kak Faiz adalah Spider-Man. Kak Faiz adalah Power Rangers. Berarti bisa disimpulkan apa? Kak Faiz itu adalah Power Rangers dan Spider-Man, Kak. Wah, itu benar itu. Ya kan? Betul tuh. Kak Faiz adalah guru, Kak Faiz adalah mahasiswa. Berarti Kak Faiz itu adalah guru dan mahasiswa, misalnya kayak gitu. Guru sekolah, misalkan mahasiswa kuliah gitu, bisa aja gitu. Oh, dua-duanya ya Kak ya. Berarti kalau aku menyebutkannya misalkan gini, ya, ini ada semua sebagian, tadi kita bisa gambarin ini, ya. Semuanya pakai dasi, sebagiannya pakai jas. Berarti kalau aku jawab sebagian peserta didik, ya kan, dia menggunakan dasi dan jas, benar atau tidak, teman-teman? Nah, oke, cara bedanya gimana? Cuman ada dua perbedaan. Yang pertama adalah bentuk dari silogisme PQQR. Yang satu adalah bentuk lain, yaitu dia bentuknya PQ lalu tetap PR. Kak Faiz Spider-Man, Kak Faiz Power Rangers. Berarti Kak Faiz adalah Spider-Man dan Power Rangers gitu teman-teman ya. Nah itu bentuk yang terakhir teman-teman ya. Oh gitu toh Kak. Berarti kalau aku bilang semua peserta didik, sebagian peserta didik itu dasi dan jas, jawabannya benar. Tapi kalau aku ganti gini teman-teman, benar nggak ini? Kalau aku ganti, apakah benar semua peserta didik itu berdasi dan berjas? Apakah benar semua peserta didik berdasi dan juga berjas? Salah. Memang benar dia berdasi tapi nggak semuanya berjas. Maka ini bukan semua, melainkan sebagian. Berarti jawabannya di sini adalah sebagian. Nah, lalu Kak, aku nih pengennya pakai rumus Kak, biar kelihatan les Kak. Gimana sih Kak ya? Nah, kalau pakai rumus teman-teman gini caranya. Semua P adalah Q, sebagian P adalah R, maka jawabannya sebagian P adalah Q dan juga R. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kalian boleh menggunakan kata dan, boleh juga menggunakan kata juga. Nah, mengingat pertemuan sebelumnya bahwa dan atau dia model konjungsi itu boleh dibolak-balik ya. Ingat ya di sini diingat ya, ingat teman-teman ya. Ki dan R itu boleh aja R dan Ki. Jadi ini boleh aja dibalik Ki dan R atau boleh juga R dan Ki, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sampai sini. Silahkan kalau mau difoto dulu, Mbak. Monggo. Ini salah. Kak. Ini kayaknya harusnya Ki, Mbak. Aku nggak usah pakai diagram Venn lah ya jelasinnya ya. Ini sudah cukup paham lah teman-teman ya. Nggak usah pakai diagram Venn lah. Oke, aman ya teman-teman sampai sini ya. Oke, kalau aman kita coba. Oh mungkin langsung ngambil anduk ya, ngambil bantal ya sebelahnya sambil ngerjain gini nggak apa-apa, boleh aman sambil tiduran, aman sekali gitu ya. Nah, Kak berarti gimana nih Kak? Jadi langsung aja. Berarti kita boleh bilang P itu adalah Q dan R teman-teman. Oh, Q dan R ya. Berarti nanti kalau kalian gambar pakai diagram Venn juga sama. Biasanya aku pakai diagram Venn sih. Cuman kalau ini kayaknya tidak perlu sih. Teman-teman juga sudah paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, langsung aja Kak. Berarti jawabannya yang C. Oke. Sudah clear bagian ini. Kita coba langsung ke contoh soal. Semua siswa semansa pandai. Sebagian siswa semansa keluarga kaya. Ini bukan silogisme karena sama-sama P. Kamu kaya, kamu pandai, berarti kamu itu kaya dan pandai. Woi. Kamu pelit, kamu sombong, berarti kamu pelit dan sombong. Nah, kayak gitu sih ya. Gampangnya kayak gitu sih. Kamu cantik dan kamu kaya. Woi, kamu cantik, kamu kaya, berarti kamu cantik dan kaya. Nah, sama aja seperti itu sih ya. Nah, langsung aja lah Kak. Nggak usah lama-lama Kak, ini gampang banget sih Kak. Ini semudah membalikan telapak kaki. Ya, langsung aja. Berarti ini P, Q, dan R. Berarti siswa semansa itu sebagian siswa semansa itu pandai dan juga kaya. Jawaban nih yang C.
Ada yang E toh. Ajari aku dong. Ini lambang apa Mbak kalau di pesan WhatsApp itu loh. Itu loh. Ajari Cium aku Kak. dong. Malah ajari aku dong. Mungkin ini teman-teman salah satu cara untuk memahami itu dengan cara tadi ya, menyanyikan lagu ajari aku dong gitu ya. Itu cobalah setiap teman-teman mau ngerjain soal ya gitu ya. Nah, silakan lanjut nomor 13. Ini mudah banget, Kak. Ini sibuk banget ya. Kan 28 suhunya. Semua ponsel fasilitas. Nanti itu Kak Ibu ini sih Kak, suhunya dibuat 0. Dibuat 0 dari buku. Kak, suhu AC dibuat 0 coba Kak. Oh 0. Ini 0 nih suhunya nih. Ya. Ini PR. Oke. Jadi langsung aja semua ponsel ada SMS. Punya Mbak Riza ponselnya bisa SMS? Bisa Kak. Oke. Sebagian ponsel ada internetnya Mbak. Hanya sebagian tapi. Nah mungkin ponsel zaman dulu nggak ada ya Mbak ya. Iya belum. Yang Nokia awal-awal itu kan ya. Itu biasanya belum ada internetnya gitu-gitu ya. Nah berarti teman-teman. Kalau kita bilang sebagian ponsel itu belum ada internetnya. Berarti kita nggak boleh bilangnya ini. Semua ponsel ada internet, ada SMS. Nggak boleh. Karena sebagian yang punya SMS. Maka kita jawabnya pakai sebagian aja. Yang mana Kak kira-kira teman-teman? Yang mana ya Kak ya? Yang mana? Ada Kak. Yang ini Kak, yang B Kak. Ini yang paling tepat Kak. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Jawaban nih yang B. Udahlah, soalnya terlalu mudah ini Kak. Udahlah Kak. Coba ganti Kak. Oke, sebelum ke sana kita tes dulu Mbak. Kita mau geser-geser ke model berikutnya. Ini kita belajarnya bertahap ini biar teman-teman makin pro. Silakan Mbak, 3 soal diisi di polling. Waktunya 1 menit 33 detik. Oh iya. Kak Faiz lupa ngainin. Gak apa-apa. Mbak, kasih Weh, ambil minum Kak. Mohon Mbak. Biar siap Kak, udah lebih Kak waktunya. Oke, siap. Oke. Boleh Mbak. Oke. Sempurna langsung aja lah. Wah, ini di 95%, Mbak. Setelah ini nggak perlu capek-capek ini. Ini 98. Ini orang-orang pro semua ini join Mbak. Terus langsung join aja, lanjut lah. Wis lah. Wis gak diragukan lagi lah, langsung aja. Jawabannya B, B, A. Loh, 17 ini mirip Mbak sama nomor 11 kata Widya. Benar sekali. Tapi perbedaan ada di opsinya teman-teman. Kalau tadi aku gambar orang katanya gini. Ini peserta didik nih. Peserta didik. Ini peserta didik, ini peserta didik, ini peserta didik, peserta didik katanya pada pakai dasi. Ini dasi katanya pakai dasi. Nah, terus mereka pada pakai jas, ini pakai jas, ini pakai jas, ini pakai jas, ini jas nih. Ini jas. Nah, terus teman-teman, dari gambar ini menurut kalian opsi mana yang paling cocok? Nggak ada kata sebagiannya. Di sini kita nggak ada kata sebagian. Adanya adalah semua teman-teman. Jadi yang mana ya? Boleh ya kata tadi aku udah bilang di awal. Ternyata sebagian semua itu bisa aja nanti jawabannya semua. Tapi semua yang seperti apa karakteristiknya Kak? Modelnya Kak? Silahkan teman-teman komen. Yang mana kira-kira? Tuh Kak, aku bingung Kak. Semua yang mana? Coba kita mulai dari A coba. Apakah semua peserta didik berdasi tapi tidak berjas? Apakah semuanya tidak berjas? Apakah semuanya tidak berjas? Salah dong. Ini berjas Kak, ini berjas. Salah dong. Salah. Tuh yang mana ya Kak ya? Yang B Kak. Semua peserta didik berjas dan tidak berdasi. Ada yang berdasi di sini. Waduh, susah bener kayak gini Kak. C. Semua peserta didik berdasi dan berjas. Enggak semuanya Kak berdasi sama berjas Kak. Salah Kak. Mana lagi ya? Semua peserta didik berdasi dan tidak berjas. Ada kok. Ini kok. Ada Kak. Nah terus nggak ada jawabannya nih Kak. Yang E. Semua peserta didik yang berjas. Coba. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Ini. Kalau aku bilang gini. Semua peserta didik yang berjas itu siapa? Komen.
Kalau ini ibaratnya ini angka aja deh, angka jangan opsi ya. Oke. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semua peserta didik yang berjas pasti berdasi. Benar nggak? Semua peserta didik yang berjas pasti berdasi nggak, teman-teman? Oh, iya bener Kak. Sesuai. Berarti teman-teman, kalau kalian pahami, kalian coba pahami. Kalau kita pahami, semua peserta didik jadi kalau kita pahami, dia itu semua tapi yang khusus. Oh, jadi ini tuh tersirat Kak ya. Semua tapi yang khusus. Berarti secara nggak langsung ini adalah bentuk dari sebagian teman-teman. Ya, semua tapi yang khusus ya kan, ya kan. Berarti semua peserta didik yang berjas, ini 3 orang ini, semua peserta didik yang berjas pasti dia berdasi. Oh, berarti kalau kita mau jawab menggunakan kata sebagian P, Q, dan R ini boleh. Tapi kalau opsinya nggak ada, masih ada alternatif ya. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah, langsung aja deh, jangan gini. Kita boleh pakai semua, tapi nanti diginiin. Semua P yang apa, teman-teman? Semua P yang apa? Gitu ya. Semua P yang apa? Yaitu semua P yang R di sini. Semua P yang R itu adalah Q, teman-teman. Seperti itu ya. Oh, gitu. Nah, buat yang tahu tenang aja, ada di YouTube bisa ditarik ke kiri. Nah, sampai sini silahkan dipahami dulu, teman-teman. Kak, contoh lagi Kak, biar ngerti Kak. Contoh lagi Kak, tolong Kak, contoh lagi Kak. Oke. Contoh lagi ya. Oke, kita ngomongin nomor 18. Oke. Kita akan gambar. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Ini sepeda motor ya Mbak ya. Ini sepeda motor, ini sepeda motor. Ini sepeda motor, ini sepeda motor. Oke, ini sepeda motor. Oke, yang inilah ya. Oke, semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Ini speedometer. Oke, ini speedometer. Ini speed. Oke, speedometer. Nah, semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian berwarna biru. Karena inilah bagian harusnya itu ya. Jelas nggak apalah. Yang ini aja lah, oke ini aja. Nah, inilah, gini aja lah ya. Nah, ini berwarna biru deh misalnya gitu. Nah, nah sebagian berwarna biru misalkan gitu. Nah teman-teman, kan hanya sebagian tuh yang berwarna biru, tapi semuanya punya speedometer. Kalau kita jawab A, sebagian sepeda motor tidak dilengkapi speedometer. Salah dong Kak, karena semuanya kan dilengkapi speedometer, berarti dia salah. Sebagian sepeda motor berwarna biru dan tidak dilengkapi speedometer. Salah. Wah, berarti ini jawabannya mana Kak? Ini kan bentuknya P, Q, PR Kak. Harusnya jawabannya kan sebagian P adalah Q dan R. Ternyata opsinya nggak ada. Berarti nanti ketika kalian ujian, ketika opsinya nggak ada, jangan kalian bilang salah soal. Nggak boleh gitu. Ah, salah soal ini nggak ada opsinya. Jangan dulu. Karena bentuk P, Q, PR itu ada satu alternatif jawaban yang bisa kalian pilih teman-teman ya. Yaitu apa? Yaitu semua sepeda motor, tapi khusus yang apa Kak? Yang warnanya biru. Sepeda motor yang warnanya biru yaitu ini 1, 2, 3. Sepeda motor yang warnanya biru ya. Katanya pasti punya speedometer gitu. Kenapa Kak pasti punya? Kan semua motor punya speedometer. Berarti yang warna biru pasti punya speedometer. Jawabannya yang di... Oh gitu ya Kak. Jadi sebenarnya semua itu semua yang khusus, spesifik ya. Wah gitu ya. Oke. Nah misalnya gini. Contoh. Nah, contoh lagi nih, contoh. Ini siswa Al-Faiz. Wow, siswa Al-Faiz nih sekarang Mbak. Oke, siswa Al-Faiz. Oke. Ini contoh ya, ini cuma contoh lah ya. Ini contoh ya, jangan salah paham. Ini cuma contoh ya. Semua siswa Al-Faiz itu rajin.
Semua siswa Alfa itu rajin, Mbak. Rajin semua ini rajin. Wah, semua siswa Alfa itu rajin. Nah, apa ini? Oke. Semua siswa Alfa rajin. Sebagian siswa Alfais ya diterima di UI misalkan. Sebagian diterima di UI, mungkin sebagian misalkan di UGM, ITB dan kawan-kawannya gitu. Sebagian diterima di UI. Berarti ini yang keterima di UI, misalkan ini keterima di UI, nggak kelihatan ya. Taruh gini aja deh. Ini aja. Keterima di UI, ini di UI misalkan, ini di UI. Oke. Jadi sebagian siswa Alfais keterima di UI. Berarti aku bisa mengatakan apa? Kan semuanya rajin. Berarti aku bisa mengatakan semua siswa Alfais yang diterima di UI, dia itu pasti rajin, teman-teman. Pasti rajin. Kenapa? Kan semuanya rajin. Berarti semua siswa Alfais yang diterima di UI pasti juga rajin, teman-teman. Oh, begitu, Kak. Tadi ada yang nanya, Kak, kenapa nggak yang C gitu tadi? Yang C emang apa sih, C? Coba teman-teman, aku mau nanya. C itu salahnya di mana? Ada yang mau, Mbak, aku mau coba nunggu satu orang, mungkin ada yang mau resen ngasih tahu. C itu salahnya di mana? Mantap. Betul. Nah, kalau bedanya C sama D itu gini, teman-teman. Coba ya, perhatikan kata-kataku ya. Ini memang sama-sama semua. Tapi kalau semua itu benar-benar semuanya tuh ya semua. Ini benar-benar ya semua. Tapi kalau ini semuanya tuh khusus, teman-teman. Bedanya itu. Nih ya. Semua warna biru. Padahal yang warna biru cuma nomor 1, 2, 3. Semua speedometer. Bener memang semua speedometer. Tapi nggak semuanya warna biru si motornya, teman-teman. Gitu. Beda sama D. Kalau D itu memang pakai semua, tapi nggak semua secara semuanya gitu. Tapi semuanya untuk khususnya yang mana gitu. Dia bilang gini, semua sepeda motor yang warnanya biru gitu. Berarti cuma 1, 2, 3 dong yang warnanya biru gitu kan. Dilengkapi speedometer gitu. Semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi speedometer. Pasti. Ini sesuatu yang pasti gitu. Kalau yang warna lain kita nggak tahu gitu. Itu yang pasti yang D, teman-teman. Sampai sini ya, apakah aman teman-teman tercinta? Foto berdebu, memori Jangan lama-lama, Kak. kembali. Oh, aku punya ide. Nah, ini kita kasih gini, kan ini terhubung di YouTube. Nah, di YouTube itu kan karena copyright ya. Aku punya ide. Nih YouTube-nya enggak ya, nggak bisa ya. Masa akhiri streaming nggak bisa ya? Inilah, nggak bisa ini mendengarkan lagu andalan sih sebenarnya sih ya. Aduh, nggak jadilah. Ini aja lah. Semangat buat kalian yang hari ini sedang berpuasa. Jangan menyerah. Masih ada beberapa jam lagi. Semangat. Semangat buat kalian. KBHB. Gimana Mbak? Aman, Kak. Ya. Mie ayam loh. Cinta mie ayam kayak Kak Faiz. Suka ayam ya lu. Baru tuh. 1920, Dek. Oke. Pak. Boleh. Siap, Kak. Oke. Wih. Sangat pro sih ini udah sih. Cepet banget sih master-master semua sih. Oke. Ini ada yang B ya. Nanti aku pengen nanya nih kenapa ada yang B gitu ya. Semua pengemudi pakai sabuk. Wah, pasti harus pakai sabuk dong. Kalau nggak sabuk nanti pakai ditilang-tilangan bisa gitu. Nah, sebagai pengemudi itu pakai sarung tangan. Wah, ini pakai sarung tangan. Mas Gisel, saya pakai sarung tangan sambil ngajar. Wah. Gitu Ingat gitu. tuh. Gitu ya.
Nah, sebagian pengemudi memakai sarung tangan. Berarti ini P, ini R. Berarti jawabannya ya udah. Ya bisa pakai sebagian P adalah Q dan R, tapi di opsi nggak ada kayaknya. Ya, tidak ada. Ya udah, kalau nggak ada langsung aja yang khusus. Semua tapi khusus. Semua P, yang R adalah Q. Semua pengemudi yang menggunakan sarung tangan pastilah mereka menggunakan sabuk pengaman. Jawabannya yang C. Ada yang tahu nggak perbedaan D sama B? Ini sudah dibahas di yang tadi. Kan kalau kita pakai konsep tadi, ini P, ini R, ya kan? Ini Q, ya. Lalu ini P, ini R. Harusnya kan jawabannya semua P yang R adalah Q gitu ya. Tapi ini tidak sama ya dengan semua P yang Q gitu kan ya. Nah, ini kan jawabannya harusnya yang ini ya. Nah, kenapa B-nya salah? Apakah kalau aku ngasih lambang ini misalkan A, ini misalkan B, perwira baru asrama latihan tempur. Ini latihan tempur dulu sama asrama. Apakah AB itu sama dengan BA? Tadi udah dibahas ya teman-teman ya. Apakah AB sama dengan BA? Jelas dong Kak. Ini berbeda Kak. Ya kan? Ini berbeda Kak. Semua orang yang belajar itu pasti keterima UI. Apakah semua orang yang keterima UI itu pasti belajar? Belum tentu teman-teman gitu. Oh iya ya kayak ini kayak di kalau di Konoha gini Kak, kalau di Konoha gini. Oh ini di Konoha ya. Semua yang belajar itu naik kelas katanya gitu. Semua yang belajar itu naik kelas gitu. Ya. Apakah semua orang yang naik kelas itu belajar? Belum tentu sih Kak. Belum tentu nggak sih orang naik kelas itu belajar nggak sih Mbak? Iya Kak, belum tentu. Kadang dia nggak belajar. Tapi mungkin karena ibunya kepala ke, kepala nggak sih Mbak? Anggapannya hoki gitu ya Kak ya. Iya, kepalanya gitu Mbak. Kepalanya. Oh, iya iya, kepalanya. Ya, ya. Di Konoha aja kayak gitu ya. Wow. Dia nggak belajar tapi masuk kuota eligible. Kalau belajar masuk kuota eligible. Apa kalau dia nggak belajar bisa masuk kuota eligible? Belum tentu. Bisa aja karena bapaknya adalah wah gitu. Itu di Konoha Mbak. Itu kayak gitu tuh makanya kalau di Indonesia jarang sih terjadi seperti itu. Langka nggak ada. Ya, cuma di Konoha gitu sih Mbak. Itu sih teman-teman sih. Nah itu aja lah, langsung aja lah. Ngeri. Ngeri. Langsung aja kita lanjut soal berikutnya. Wow ini. Nah soal 2023 Kak. Ini kayak mana Kak? Ini kelihatannya panjang saja. Sebenarnya ini sangat mudah gitu ya. Mudah gitu ya. Gitu kan. Nah, gimana Kak? Semua mobil terparkir di depan pertokoan memiliki bak terbuka. Ini cuma kepanjangan nggak sih Pak ini coba ya? Cuma tempat tes. Nih. Nah, ya kan? Semua mobil yang terparkir di depan pertokoan gitu kan. Terus mana sih ini? Nah, inilah. Memiliki bak terbuka dengan terpal tertutup di belakangnya. Ini sebenarnya cuma gini doang. Ini P ini Q-nya gitu gak sih? Ya. Terus beberapa atau sebagian mobil dengan bak terbuka tadi ya kan di belakangnya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Ini sebenarnya silogisme teman-teman. Ya Allah, silogisme. Soal UTBK kelihatan panjang tapi sebenarnya silogisme. Jawabannya langsung aja PR. Oh, PR. PR lah jawabannya Mbak. Sampai jumpa. Oke. Jawabannya buat PR ya. Oke. Wah, dadah semuanya. Dadah, makasih Mbak. Ya, makasih Kak. Makasih guys. Dadah. PR nanti diungkapin deh. Nah, malah penutupan gitu ya. Penutupan. Oke deh, gak usah lama-lama Kak PR. Berarti sebagian mobil yang terparkir di depan pertokoan itu digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen. Jawabannya yang C. Wah, gampang banget ya Mbak ya ternyata. Walaupun dia terlihat panjang sekali gitu ya. Nah ini walaupun beberapa, teman-teman boleh menggunakan kata sebagian. Lagi Kak, tes kami sih Kak, kami perlu dites ini Kak. Oke, ini jatah teman-teman.
Ada lagi nggak ya? Oke, ini deh boleh deh. Boleh Mbak, kita pakai polling. Mau ngetes dulu Mbak kemampuan teman-teman para master kita. Oke deh. Silakan master-master semuanya. Shala, shala. Ini udah soal-soal asli nih teman-teman nih, semangat. Siap. PO kuantitatif. Biasanya PO kuantitatif itu di part 2 nggak sih Mbak? Iya, di next part, Kak. Nah, siap. Siap. Hari ini aku upload PO kuantitatif juga Mbak. Iya, siap, Kak. Nanti ya, Dek, ke YouTube ada video tayang. Ya itu bahas soal-soal asli itu. Udah, jadi oke Bu. Betul, Dek Zaki. Tapi nanti ada part 3 atau enggak menyesuaikan ya. Kalau misal memang cukup sampai part 2, nanti udah include materi yang harusnya dia di part 3 gitu. Pokoknya kalau kelasnya udah dibuka, segera kami infoin. Siap, Dek Zaki. Insya Allah aman sebelum hari H UTBK udah selesai kelasnya. Yes. Nomor 21 tadi C, Dek. Tadi. Tenang Dek Raka, nanti ada harga spesial ya buat siswa yang udah join di part 1 ini. % loh. Gimana tanggapannya? Tahu? Oke, sudah Kak? Oke dah, boleh Mbak. Ya. Iya Mbak, ini kan Ramadan ya Mbak. Mungkin ini Mbak, kita masih ada 3 paket tryout nggak sih Mbak? Masih, kemarin baru rilis juga sih Kak, ada. Biasanya kan ini kapan Mbak? Mulai apa rilis Mbak? Yang 3 paket terbaru? Oh yang terbaru, insya Allah pekan depan sih Kak. Pekan depan ya. Oke Mbak, aku ini mau, kan biasanya apa berapa Mbak? Biasanya kalau paket terbaru tuh 60.000, dicoret jadi berapa Mbak? 30.000 Kak. 30.000 isinya 3 paket ya Mbak ya? Yes, betul. Nah Mbak, aku mau traktir teman-teman. Buat 3 paket berikutnya, ini khusus tapi tolong jangan di-share ya. Ini tolong jangan di-share kode promonya buat kalian aja. Jangan di-share ke yang lain ya. Mbak, minta tolong Mbak, 60.000 coretnya jadi ini Mbak, 10.000 Mbak. 3 paket Mbak. 3 paket ya. 3 paket 7 subtes kali 3 udah 21 subtes gitu ya. Nah, ini pakai kode kupon Mbak, pakai kode kupon. Kode kuponnya ini aja deh. AIDA Mbak, bisa nggak Mbak? Bisa Kak, kayaknya bisa, masih aman itu. Ya, tolong jangan di-share ya kode kupon AIDA ya teman-teman ya. Nanti pakai kode kupon AIDA ya. Nanti minggu depan. Kalau bisa dipercepat gitu bisa nggak sih? Nggak ya? Masih itu Kak. Insya Allah minggu depan Kak di part 21, 22, 23. Ya, berarti ini part 21, 22, 23 harganya 10.000 ya Mbak ya? Betul. Pokoknya nanti kalau udah rilis infokan di grup. Ya, oke, sip. Ya, ini teman-teman ya. Ya, semoga nanti sisanya daripada buat beli paket tryout yang harganya mungkin lebih tinggi, jadi beli yang ini aja yang 10.000-an. Jadi sisanya bisa buat beli takjil. Nah, itu sih traktirannya. Wuih. Mantap jiwa. Sama-sama teman-teman. Jangan lupa beli takjilnya berarti harus dibanyakin sih ya Mbak ya. Iya, benar. Ya, sih harus dibanyakin sih. Langsung sih beli takjil sih. Mbak, minggu depan kalau belum launching ditagih ya, Mbak Riza ditagih sama kalian ya. Oke, Mbak. Boleh pollingnya? Jawabannya apa, Mbak? Boleh. Sudah Kak, tadi mayoritas di B. Mayoritas di B. Munculin ulang sebentar Kak. Oke. Wah, sangat pro sih ini.
Wis lah ini Pol Mbak, udah mantep sih Mbak teman-teman, sangat pro semua. Semua akuntan bekerja di kantor akuntan memiliki pengalaman bekerja. Oke, terus beberapa akuntan memiliki pengalaman bekerja di luar negeri gitu ya, mendapatkan tawaran tinggi untuk pindah ke perusahaan keuangan. Ya udah langsung aja. Beberapa akuntan yang bekerja di kantor akuntan X, dia memiliki peluang tinggi di perusahaan keuangan. Jawaban nih yang B. Promonya mulai kapan? Mulai paket ini diluncurkan. Rilis. Ya. Ya rilis, nanti kalau udah rilis teman-teman langsung di minggu depan insya Allah rilis ya Mbak ya, 3 paket ya Iya, Mbak ya. betul. Terbaru. Ya ini kita memodifikasi model soal-soal asli teman-teman, jadinya ini bisa jadi bahan evaluasi kalian. Kalau kalian masih rendah nilainya, saranku dievaluasi. Kenapa? Karena ini model soal asli teman-teman ya. Ada 3 paket. Ya mungkin paket pertama kalian bisa TO, nanti coba pas mau buka puasa, ada 3 jam loh. Dari jam 3 bisa kita bisa asar ya Mbak ya. Nanti atau besoknya lagi habis subuhan gitu kan bisa juga sih. Ya terserah teman-teman, yang senyamannya yang penting ya. Jadi dimaksimalkan 3 paketnya. Oke. Nah, aku mau cek lagi Mbak, kalau yang ini harusnya semuanya bisa sih, ini soal UTBK 2023. Semua montir bekerja di perusahaan otomotif memiliki kendaraan. Beberapa yang montir yang memiliki keterampilan memperbaiki kendaraan mampu mengendarai truk lebih baik daripada montir yang lainnya. Berarti ini sama ya, ini masih PQ QR. Jadi jawabannya nanti PR ya teman-teman ya, PR dengan kata sebagian. Ini semuanya harusnya benar. Nih, udah pada paham tadi, tak lihat udah bisa semua Mbak. Jawabannya nanti yang B. Nah, aku punya Mbak soal 2021 Mbak. Nah, ini aku tidak yakin semuanya bisa jawab Mbak nomor 21. Jadi aku izin ngetes ya Mbak. Mungkin ada yang mau komen atau ada yang mau resen mau jawab ini boleh. Silakan teman-teman. Monggo, silakan. Ini susah. Boleh pakai polling Mbak. Ini agak susah ya teman-teman ya. Ini banyak jebakannya. Coba pelan-pelan bacanya. Boleh. Silakan Dek, nomor 24. Oh iya, jawab takut. Mbak, yang jawab Aida aja Mbak, kan dia udah jadi kode kupon Mbak. Ya namanya udah dipakai buat jadi kode kupon. Aida, aku meminjam namamu untuk menjadi kode kupon buat paket Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba. Ini paket tryout bundling biasanya 60.000, coret 30.000. Sekarang 60.000 jadi 10.000 deh, 3 paket. 3 paket tryout 21, 22, 23 Farel. Pakai kode kupon Aida. Nanti dipakai kalau pas udah launching paketnya ya. Boleh, Aida yang jawab dah. Luncurkan polling dulu, Mbak. Boleh. D Aida? Ya. Luncurkan polling. Oh ya. Masuk belum suaranya? Luncurin, Mbak. Nah, dah jawabannya tuh nyebar dah. Mereka kegocek dah. Nah, kamu kalau salah hukumannya koprol ya dah. Nggak bisa. Sorry. Nah, oke. Sorry. Nah, menurut Aida jawabannya yang mana nih? Ini soal 2021 nih. Aku jawab yang C. C. Salah. Kayang gimana Kayang? Oke. Jadi. Oke, yang C. Mbak Riza A ya berarti ya? Ya, Kak. Wah, Kayang loh ini kalau salah loh. Oke. Takut. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini ada kata pasti benar. Besok di part 3, part 4 itu udah kita bahas. Pasti benar, mungkin benar, pasti salah, pasti paling tepat. Nah, gitu-gitu nanti ya pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman, pahamilah di bagian sini. Ada sebuah informasi ditanya, dari informasi tersebut mana yang pasti benar. Kalau pasti benar berarti dia harus sesuai dengan informasinya, nggak boleh bertentangan. Kita lihat dari opsi yang A gitu ya. Tapi baca dulu deh. Fenomena flu burung berdampak besar terhadap semua. Ingat ya, semua. Flu burung itu berdampak ke semua bidang. Kak, bidang pendidikan berdampak, bidang ini kesehatan berdampak, bidang industri berdampak semua gitu. Hampir semua, ingat, hampir semua bidang mengalami, ingat, hampir semua bidang mengalami kerugian. Hampir semua, berarti ini sebagian. Nah, jebakan nih. Enggak semua berarti ya, sebagian mengalami kerugian. Berarti sebagian enggak, sebagian bisa aja masih aman gitu ya.
Bidang yang mengalami kerugian paling besar katanya itu siapa? Unggas, kesehatan, makanan, gitu ya, peternakan ya. Namun terdapat beberapa usaha makanan yang dia tuh malah memperoleh keuntungan. Kenapa kok dia bisa memperoleh keuntungan? Namun dia peroleh keuntungan. Karena apa? Dia melakukan diversifikasi usaha makanan non unggas. Nah, jadi semuanya kena dampak, Apakah semuanya rugi? Ingat, apakah semuanya rugi? Tidak semuanya rugi. Contohnya ada yang punya untung. Siapa yang punya untung? Usaha diversifikasi. Nah, oke, A. Hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan unggas yang tidak terkena dampak. Apakah tidak terkena dampak? Aku pengen nanya. Guys, apakah ada yang nggak kena dampak? Apakah ada yang nggak kena dampak? Aku pengen nanya. Apakah ada yang nggak terkena dampak? Nggak ada. Semua terkena dampak loh. Ini terkena dampak. Flu burung kena semua dampak. Kalau dia bilang usaha makanan nggak kena dampak, salah. Salah. Oh, iya kan semuanya kena dampak, Kak. Nah, salahnya di mana? Ya kan dia bilang tidak kena dampak. Ya salah dong. Yang benar mana? Memang ya semuanya kena dampak, tapi nggak semuanya rugi. Itu ingat katanya. Semuanya kena dampak, tapi nggak semuanya rugi. Contohnya usaha makanan yang pakai diversifikasi, mereka meloleh keuntungan gitu teman-teman. Oh, berarti B. Hampir semua usaha makanan tidak mengalami rugi. Nah, itu kita tidak tahu. Tidak tahu. Oke. D sama E salah ya. Salah ya teman-teman. Kita coba yang C. Sebagian bidang usaha makanan, katanya gitu nih. Kita bisa lihat beberapa. Oke, berarti ini sebagian. Beberapa usaha makanan, ya, sebagian usaha makanan yang terkena dampak, ya, semuanya kan terkena dampak nih. Berarti usaha makanan kan terkena dampak nih, ya kan? Melakukan diversifikasi usaha makanan non unggas. Ini sesuai dengan informasinya. Jawabannya sesuai jawaban Aida yang C. Gitu. Kenapa aja jawabannya yang C? Karena C itu. Nah, jadi ini kalau ya kalau disimpulkan sih gini sih ya. Semua flu burung ya dia kena dampak. Ini flu itu kena dampak. Terus sebagian yang kena dampak, sebagian kena dampak itu ada yang untung, ya ada yang untung gitu. Nah berarti ya semua flu burung itu memberikan dampak gitu ya. Nah sebagian yang terkena dampak itu dia ada yang untung gitu. Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya sebagian bidang usaha makanan tuh terdampak gitu. Ya terdampak flu burung berarti kan sebagian usaha yang terdampak flu burung dia masih ada yang untung, yaitu apa? Dia melakukan usaha diversifikasi gitu teman-teman ya. Oke, ini cukup sulit tapi kalau sering latihan harusnya aman teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita mau ke model yang beda Mbak. Oh ini satu lagi. Nah kemarin di soal 2025 ini kok mudah ya gitu. Kok mudah itu gini. Nah, ini kok nggak serumit soal 2024, nggak serumit soal 2023 lah ya gitu, nggak serumit 2021 juga gitu. Nah ini mudah teman-teman, ini soal 2025. Semua siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Coba sebagian dari mereka berarti sebagian dari P ya Mbak ya, mampu bermain teater lebih baik daripada sekolah lain. Kalau kalian tulis itu kan bentuknya gini, PQ, PR. Lah ini yang mudah banget toh. Yang siswa-siswa yang udah tahu rumus Al-Faiz tinggal gini aja. Ya jawabannya sebagian P itu adalah Q dan R. Udah cari yang ini, pasti ya bener Kak. Siswa sekolah JKH itu mampu buat lagu. Ya sebagian siswa JKH tadi mampu bermain teater musik lebih baik. Ya sudah berarti sebagian sekolah JKH tadi ya bisa buat lagu, bisa bermain teater lebih baik. Cari yang itu kan ada rumusnya. Wah mudah banget jawabannya yang EUTBK 2025. Apakah sudah paham teman-teman? Oke, terima kasih.
Aman, Mbak? Aman, Kak. Aman ya? Ada aman ya? Ada aman. Oke, lanjut lagi. Nah, tipe 4. Ini adalah tipe jebakan. Kakak kok bisa bilang jebakan sih, Kak? Nih, kalau nggak percaya nih ya, aku mau jebak dulu deh. Mana ya jebakannya ya, Mbak? Sabar, Mbak. Sabar. Ah, ini nih jebakan. Nah, coba. Coba kalian komen dulu, teman-teman. Ini jawabannya apa sih kira-kira? Oke, oke. Ada. Nah ini, selamat salah satu dari kalian sudah sangat pro nih. Nih coba, kalau belajar prestasinya bagus, dia tidak belajar. Ini tolerance, ponens atau bukan? Ponens, tolerance atau bukan? Yang mana guys? Ponens, tolerance atau bukan? Bukan Kak, ini bukan Kak, bukan Kak. Nah, kegocek nih. Nah, itu terus yang mana ini Kak? Kita pelajari bareng-bareng yuk. Nah, langsung aja kita lihat di sini. Nah, ini guys. Ponens depannya P. Asalnya dari sini. Peki, ya jelas sama dengan Peki dong. Aku belajar, aku pinter. Maka ketika aku belajar, aku ya pinter. Gitu kan? Ya sudah, ini sama. Peki P, itu ponens. Kalau belajar, aku naik. Kalau aku belajar, jawabannya pasti naik, teman-teman. Nah gitu, simple. Mudah dilogikakan. Tolens. Tolens itu berasal dari mana? Berasal dari sini. Peki, ingkaran Ki, maka P, ingkaran P. Ini namanya ekuivalen. Nah, artinya ketika aku punya jika P maka Ki, aku jawab ingkaran Ki, maka jawabannya ingkaran P, gitu kan ya. Nah, nih jawabannya. PQ ingkaran Ki, jawabannya ingkaran P. Ini adalah bentuk dari tolens, teman-teman. Nah, sekarang ada namanya bentuk tidak setara. Nih, coba lihat. Kalau tadi PQ P jawabannya P, PQ ingkaran Ki jawabannya ingkaran P, coba lihat ini. Beda dong, teman-teman. Coba lihat. PQ ingkaran P. Coba. Jika Faiz, nih, aku belajar, aku tuh naik kelas. Kalau aku nggak belajar, Faiz naik kelas nggak, teman-teman? Kalau Faiz belajar, dia bakal naik. Tapi kalau dia nggak belajar, apakah dia nggak naik kelas, teman-teman? Apakah pasti dia nggak naik kelas? Apakah pasti dia nggak naik kelas? Belum tentu, belum tentu, belum tentu, belum tentu, Kak. Kenapa, Kak? Ya karena ibunya kepala sekolah Faiz ini. Anak saya ini persoalannya lain. Wah, itu contoh Mbak di negara Konoha. Lah itu kan harus lengkap, itu nggak boleh dipotong-potong videonya ya, harus lengkap ini ya, harus lengkap ya. Oh ya, nggak cuma itu Kak, Faiz ini Pak D-nya pengawas Kak di Konoha. Naiklah inilah bisa aja. Jadi belum tentu. Kalau Faiz belajar dia naik, Faiz nggak belajar bisa naik, bisa saja tidak gitu. Tidak tahu teman-teman, belum tentu. Maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Maka dari itu di matematika, ketika kalian punya PQ itu nggak akan sama dengan ingkaran P ini, maka ingkaran Q nggak sama, nggak setara teman-teman. Oh, gitu ya Kak. Jebakannya seperti itu Kak. Ya, contoh yang lain sih Kak. Biar para cowok-cowok paham Kak. Oke. Jika, gini aja. Semua cewek-cewek di Jakarta itu cantik. Wes. Apakah kalau cewek itu bukan Jakarta, Jakarta coret, apakah kalau cewek itu bukan dari Jakarta, dia tidak cantik, teman-teman? Yo, yang cewek-cewek ngamuk nih mesti nih. Mbak Riza ngamuk, Mbak Regita ngamuk, mungkin Aida juga ngamuk, semuanya ngamuk gitu kan. Ya belum tentu toh Kak. Kalau Jakarta memang cantik, tapi kalau bukan Jakarta belum tentu nggak cantik Kak. Jadi jawabannya tidak dapat disimpulkan. Oh gitu toh Kak. Wah. Ya.
Oke, aman ya. Kalau misal nih contoh. Nah, ini kan. Kalau misalkan ya dia tukang bengkel, ya, kayak sih tukang bengkel sih, kayak sih. Oke gini, kalau misalkan dia pejabat, dia punya mobil. Kalau dia bukan pejabat, misalkan dia tukang bengkel, apakah dia tidak punya mobil? Ya jawabannya belum tentu. Bisa aja tukang bengkelnya itu adalah CEO yang menyamar dari grup Lion. Wah, gitu gak sih Bang? Ah, gitu lah. Udahlah, tahu lah. Bos, Mbak, udahlah capek lah ya. Aduh. Nah, lagi nih. Ada satu lagi yang dia menjebak juga, teman-teman. Ini tidak setara ya. Semua yang bertelur adalah hewan. Apakah semua hewan itu bertelur, teman-teman? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Ini juga gak juga ya. Itu, ini jebakan juga. Nih, coba lagi nih. Jika rajin belajar, maka naik kelas. Dia tidak naik kelas. Ini tolens, ponens, atau bukan? Ya coba. Tolens, ponens, atau bukan, teman-teman? Tolens, mantap. Mantap. Jawabannya adalah mantap, tolens. Jawabannya adalah yang D. Mantap. Coba tes lagi, Mbak. Coba kita tes aja langsung lah, Mbak ya. Biar seru, Mbak ya. Polling Kak. Polling deh kayaknya, Mbak. Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Yuk kita tes yuk. Kita tes. 1 menit 33 detik, Mbak. Mantap jiwa. Ini materinya padat banget ya teman-teman ya. Jadi kalian kuasai apalagi nanti di bagian yang 30-an ya. Ini udah 30 tuh sangat sering keluar di di UTBK. Jadi teman-teman nanti harus menguasai. Ini aku akan antarkan kalian ke model soal aslinya. Ini harus bisa dulu yang ini ya. Siap-siap aku antar ke model aslinya teman-teman. Entertain ya. Aku sih. Awas gede guys. Kakak. Tunjukkan BAB. Oh, enggak ada hampir BAB ternyata BAB. Ya, beda ya. Wah, ini hati-hati sih, Mbak. Kegotek sini. Jebakan sini, hati-hati teman-teman. Jika hujan turun, tanah basah. Hujan turun, ya tanahnya basah pasti sesuai. Kok mudah bener sih, Kak? Jika lampu menyala, maka ruangan terang. Lah, ruangan tidak terang. Ingat, tidak terang. Karena kita nyesuaiin ini ya. Tidak terang, berarti lampunya nggak menyala. Karena kalau nyala, pasti dia terang. Oke. Satu lagi sih, Kak. Jika tanaman disiram setiap hari, maka akan tumbuh subur. Tanaman tidak disiram. Kalau disiram setiap hari, dia tumbuh. Kalau dia nggak disiram, apakah dia nggak tumbuh subur? Bisa aja kena hujan.
Bisa aja tanamnya itu kaktus. Ya loh, ini kayak mana nih? Yang mana ya ini ya? Terus ya, aduh, yang mana ini ya? Nah, belum tentu teman-teman, ya kan? Jadi belum tentu. Kalau kita makan ikan setiap hari, itu kita pasti sehat. Tapi kalau kita nggak makan ikan setiap hari, apakah kita nggak sehat? Belum tentu. Belum tentu teman-teman, gitu. Aduh, belum tentu. Nah, seperti itu contohnya. Oh, iya ya Kak, ya berarti ini sesuatu yang nggak pasti, jawabannya yang jebakan Kak. Aku udah mulai ngerti Kak. Sekarang lanjut aja sih Kak ke soal-soal UTBK yang asli Kak, udah nggak sabar nih. Oke, bentar. Soal asli nih. Nah, ini tadi jawabannya. Nah, berarti bentar. Kalau Naruto belajar, IPK-nya bagus nih. Ini lagi ngampus nih. Naruto di kampus Konoha, ya, dia belajar, dia IPK bagus. Tapi kalau Naruto nggak belajar, IPK-nya apakah nggak bagus, teman-teman? Jawabannya belum tentu tuh, Kak. Nah, gitu, teman-teman. Karena dia bukan ponens, dia bukan tolens, ya. Gitu. Nah, satu lagi. Oke, ada nomor 3132, Mbak. Kita kasih polling lagi, Mbak. Nah, ini sudah masuk ke soal 2024 ya, Mbak. Ini biar harapannya bisa ya. Silakan, teman-teman. Monggo. Yuk. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di bagian yang UTBK asli, yang mana ini kalau orang biasa kadang-kadang nggak tahu model baru ini. Ini model baru ya termasuknya ya. Semoga nanti teman-teman bisa semua ya. Kita ajarin triknya, mudah banget kok. Ya. Ya. Ya, Mbak. Oke, ini sempurna sih. Loh, ini malah yang UTBK asli malah pada pro loh, Mbak. Keren sih mereka. Ini keren banget sih. Aku 32 dulu deh. Jika semua karya ingin ditampilkan dalam pameran bulan depan, maka karyanya harus menggunakan minimal bahan baku lokal gitu ya, dan menjadi ikon. Nah, ternyata si karyanya ini tidak menjadi bahan baku lokal. Ini adalah bentuk dari tolens, teman-teman. Ini soal UTBK 2024. Ya, artinya kalau kalian sudah bisa tolens, ponens, ya itu harusnya aman. Ini jawabannya adalah ingkaran P. Itu yang ini ya, yang C. Nah, di nomor 31 ternyata yang walaupun ini bukan soal asli teman-teman, tapi ini kegocek ya. Nah, ini sama kayak tadi sih. Kalau sehat, jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, proses hidupnya juga sehat. Goku hidupnya tidak sehat gitu ya. Berarti kan gitu, PQ, QR, lingkaran P. Pertama kita coret di sini. Coret. Kita punya apa? Kita punya PR, lalu lingkaran P. Coba teman-teman, aku pengen nanya ke kalian semua. Ini ponens, tolens, atau bukan semuanya? Oke, sip. Berarti kalian paham. Walaupun kalian nggak pakai rumus, walaupun kalian nggak pakai rumus ini, tidak dapat disimpulkan ya. Walaupun kalian nggak pakai rumus ini, kalian pakai logika pun bisa. Soal ini pun pakai logika bisa. Coba ini. Coba pakai logika gini. Kalau badanku sehat, nih badanku sehat, jiwaku sehat, jiwa, badan sehat, jiwaku sehat. Kalau badanku lagi meriang, apa aku sakit jiwa, teman-teman? Badannya lagi meriang. Aduh, kamu meriang ya? Wah, kamu sakit jiwa nih. Masa sakit jiwa? Badan sehat, jiwanya sehat. Badannya lagi ngapa meriang nih, meriang. Ah, kamu sakit jiwa kamu. Kan nggak ada kaitannya, nggak bisa disimpulkan, teman-teman. Maksud ada orang itu lagi ngapain sih? Lagi meriang itu, lagi sakit gigi. Hah, sakit jiwa itu.
Nggak bisa seperti itu teman-teman. Beda. Kalau tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Tapi kalau tubuhnya lagi nggak sehat, jiwanya belum tentu nggak sehat. Itu nggak bisa seperti itu. Jawabannya yang E. Bisa dipahami? Kalau bisa, kita ke soal-soal asli teman-teman sekalian. Oke, bisa. Oke. 33. Jika seorang guru menjadi idola para murid, guru tersebut santun dalam bertutur kata, bersedia membantu murid yang kesulitan dan memberikan murid materi ajar yang mudah dipahami. Jika guru berkata kasar, mementingkan diri sendiri dan memberikan penjelasan secara rumit, maka simpulannya yang benar yang mana? Nah, ini 2024 ya teman-teman ya. Coba kalian yang mau UTBK deh, jangan aku. Cobalah kalian aja lah. Yang mana nih yang mau UTBK? Tuh kan Mbak, mereka udah approve Mbak. Lah udah pro semua Mbak. Semua Mbak. Coba. Lah udah master semua tuh. Coba yang itu. Jika semua guru udah muridnya, gurunya santun, bersedia membantu dan memberikan dipahami. Jika gurunya berkata kasar berarti bukan Ki kan Mbak? Jawabannya adalah lingkaran P. Wah, pro semua sih ini sih. Lah, udahlah ini seperti aku memberi garam di lautan Mbak. Ya karena kan udah pro ya mungkin sampai jumpa aja lah teman-teman. Terima kasih semuanya. Mari Mbak. Oke, makasih teman-teman. Langsung sih ke panitia. Belum. Masih ada satu materi lagi, Mbak. Satu Ya. materi ini soalnya ini susah ini, Mbak. Ini kalau nggak diajarin ini malah ngamuk-ngamuk di siswanya. Gimana sih kok UTBK nggak diajarin ini yang ini? Wah, parah nih gitu kan. Nah, nih yang ini nih. Yang mana nih? Ini. Nah, ini ini oh ini masih sama kayak tadi, Mbak. Iya, masih 2 lagi, Kak. Sama ini buat PR aja, buat PR nanti teman-teman kita kasih pembahasannya. Ya. Biar jebak-jebak dulu lah, nggak apa-apa lah. Nah, ini sih. Ini bukan ya, coba ya. Jika seorang pandai public speaking mampu menjelaskan dengan ringkas, menjadi pendengar yang baik dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kepandaiannya tersebut dapat menjadi bekal. Oke. Ya. Jika orang itu menjelaskan berbelit-belit. Lah, ini kayak tadi, Mbak. Ini masihan, Mbak. Ini kayak tadi gak sih? Alah. Kayak tadi. Jebakan. Mana ini jebakan nih? Jika suara pandai public speaking. Ini, berbelit-belit berarti ini ingkaran Ki. Ya, Mbak ya. Ini kayak tadi, Mbak. Lah, ini kayak tadi. Bukan yang ini berarti. Bentar. Bukan yang ini. Yang mana ya? Yang baru ya? Bentar. Aku lupa sih yang baru yang mana ya? Itu juga sih, Kak. Ini sama ini masih ada? Enggak, itu udah yang 2 itunya, Bang. Oh nyabang ya? Ah, ini sih. Ini bukan yang apa Itu nyabang juga ya? nyabang juga, Kak. Oh nyabang juga nyabang ya? Oh, ini juga nyabang ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini sama sih jawabannya, Pi. Iya. Oke. Nah ini deh. Coba yang ini sih. Mungkin ini jebakan sih. Coba lihat dulu ya. Jika seorang mempunyai hobi masak, suka melakukan eksperimen di dapur, mengenali bumbu-bumbu dapur dan membuat lezat, maka keahlian tersebut dapat menjadi modal membuka warung ya, Mbak ya. Oh, gini. Oh, jadi kalau dia hobi masak, katanya dia berarti suka melakukan eksperimen. Oke. Dia suka melakukan eksperimen di dapur, mengenali bumbu dapur dan dapat memasak unik lezat. Oke. Nah, kata soalnya gini. Jika hobi memasak, dia suka melakukan eksperimen di dapur, mengenali bumbu dapur dan kawan-kawannya. Nah, ternyata keahliannya tersebut menjadi modal membuka warung makan R gitu, teman-teman. Nah, terus pertanyaannya, jika orang itu sering melakukan eksperimen memasak, nah berarti kan dia jawabannya ini adalah Ki gitu kan ya. Nah, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Yo loh, ini apa nih kira-kira nih? Jika P maka Ki. Di sini dia adalah ada R-nya, dia di sini Ki, teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang kegocek ya. Kalau kita jawab tidak dapat disimpulkan kan tidak bisa, nggak ada nih. Ya teman-teman ya, ini kayak sebab akibat. Kalau hobi masak dia tuh melakukan eksperimen di dapur. Kalau melakukan eksperimen di dapur dia menjadi modal awal untuk membuka warung makan. Nah, ini yang mana nih kalau seperti ini?
Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kasusnya ketemu soal seperti ini, teman-teman nggak usah bingung. Ya, ini tuh sebab akibatnya tuh nyambung jadi 3 gini. Sebenarnya soal ini tuh bisa kalian ubah di split gitu teman-teman. Jadinya gini. Jadinya berubah jadi gini. P, bentar. Jadi gini. PQ sendiri lalu diubah dan QR. Nah, nanti kan kalian punya key yang premis keduanya nih, key gitu kan, key kan. Nah, key-nya taruh di sini. Nah, kalian cari antara kedua ini mana yang bisa kalian simpulkan ya. Coba aku nanya, yang A, ini bisa kalian simpulkan nggak? Kan kita modelnya ini nih, PQ P, jadinya kan PQ gitu ya. PQ ingkaran Q, jadinya ingkaran P. Nah, coba, ini ponens, tolens. Ini masuk nggak teman-teman? Yang kiri, bisa disimpulkan nggak yang kiri? Yang kiri bisa nggak yang kiri? Yang kiri bisa nggak? Yang kiri, kiri ini, kiri. PQ Q, bisa nggak teman-teman? PQ nggak iso, bisa ya Mbak ya? Iya toh, bisa toh teman-teman. Yang ini loh, yang ini ada nggak kesimpulan ini, yang kiri. Kalau yang kanan ada, ya kan? Enggak. Kalau yang kiri itu jawabannya tidak dapat disimpulkan. Kenapa Kak? PQ dia Q, ya kan? Ini bukan tolens, bukan ponens. Nah, tapi kalau ini QR, Q, ini modelnya si ponens, ya kan? Kalau saya makan, saya kenyang. Saya makan, maka jawabannya saya kenyang. Nah, gitu teman-teman. Oh, kiri nggak bisa, kanan bisa. Yang diambil yang mana? Yang diambil nanti adalah bagian yang bisa. Ini ada teman-teman khusus model soal seperti ini. Ini juga pernah muncul di CPNS 2024 teman-teman. Nah, jadi jawabannya kita pisah dulu. Lalu kita pasangkan premis yang keduanya ke pertama dan kedua. Mana yang bisa disimpulkan? Kak, mungkin nggak bisa disimpulkan dua-duanya? Nggak mungkin seharusnya. Dia nggak bisa disimpulkan dua-duanya pasti. Hanya salah satu saja. Jadi jawabannya nanti adalah yang RR siapa? Yang E, teman-teman. Nah, ini difoto dulu, Mbak. Aku contohin sekali lagi, baru nanti kita tes teman-teman ya. Oke. Oke, coba lagi ya. Coba lagi. Jika seseorang memiliki etos kerja yang tinggi, katanya gitu. Nah, maka ia cenderung disiplin, gigih, tekun dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, serta memiliki kemauan untuk belajar. Berarti kalau aku tulis di sini adalah kalau orang etosnya tinggi, maka dia disiplin dan kawan-kawannya. Serta apa? Kalau dia udah disiplin dan kawan-kawannya, maka dia punya kemauan untuk belajar. R. Enggak, sorry, yang ini deh. Hal-hal tersebut membuatnya menjadi disukai atasan. Dia beri R. Nah, gitu. Kalau dia punya etos tinggi, apa sebabnya? Kalau dia punya etos tinggi, akibatnya dia cenderung disiplin, gigih, tekun, dan kawan-kawannya. Nah, kita menyebabkan dia disukai oleh atasannya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, jika seorang memiliki kebiasaan tidak disiplin, berarti di ingkaran Q, teman-teman. Aku punya PQR, kita bagi menjadi apa? Menjadi PQ, menjadi QR, di sini ingkaran Q. Dia tidak disiplin. Coba komen, yang kiri atau yang kanan yang bisa disimpulkan? Yang kiri atau yang kanan yang bisa disimpulkan? Mau sholat dulu? Boleh. Yang kiri. Betul. Mantap. Ya, betul sekali. Ini tidak dapat disimpulkan. Iya Mbak ya. Ya, ini tidak dapat disimpulkan. Yang ini adalah bentuk dari tolens. Jawabannya ingkaran P, teman-teman. Maka kalau dia nggak disiplin, maka dia bukan orang yang disiplin. Jawabannya nanti di A. Nah, biar kalian paham, aku pengen ngetes teman-teman ya. Oke, pengen ngetes teman-teman. Nah, oke, nah sekarang aku ngetes teman-teman. Silakan Mbak pakai polling, yang mau nanya boleh. Silakan. Kita tes pakai polling Mbak, biar mantep Mbak. Pelan-pelan biar sempurna teman-teman ya. Pelan-pelan biar sempurna. Oke, Mbak, pollingnya tutup dulu. Satu soal dulu Mbak, biar enak Mbak. Oke. Satu soal dulu, biar enak. Kita mau lihat dulu kemampuan teman-teman, biar nanti paham. Oke. Yang mau nanya boleh, silakan teman-teman. Ya, 39 dulu ya, Dek. Kalau ada yang mau tanya boleh raise hand, nanti kita kasih Ya. on. Oke. Betul. Ini ada yang nanya kenapa tadi kok tidak yang C gitu. Nah, gini teman-teman. Kan dia PQR, di sini ingkaran Q. Coba kalian lihat. Ini kan jelas tolens. Ini tolens. Tolens, jawabannya ingkaran P. Ingkaran P siapa? Dia berarti nggak punya orangnya kok tidak disiplin, Mbak? Oh, salah, Mbak. Iya, pantesan. Salah nyoret, Mbak. Ingkaran P itu yang ini.
Jawabannya yang C, sorry. Bener kalian guys, maaf guys. Ya, bener. Nah, lingkaran P. Gocek, aku udah mau jelasin malah aku gocek sendiri lah. Gimana sih? Aduh, gitu ya. Kalau yang ini tidak dapat disimpulkan karena dia polanya yang pola ketidak ekivalenan, teman-teman ya. Waktu itu udah pernah diajarkan ketidak ekivalenan. Coba 39 Mbak, jawabannya apa Mbak? Oke, siap Kak. Nah, ini B sama C nih. Nah, berarti ada yang belum paham. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. Kalau dia disiplin, ya, maka dia itu cenderung apa? Berlatih secara teratur, makan sehat, menghindari kebiasaan buruk. Nah, hal itulah yang membuat atlet itu performanya baik. Berarti ini adalah Q, ini adalah R. Berarti aku punya apa? PQR yang kita bagi jadi PQ dan juga kita bagi jadi QR. Lalu teman-teman lihat di sini. Seorang atlet berlatih jarang berlatih, tidak jaga pola makan, berarti kan ingkaran dari Q, ingkarannya ke sini. Nah, kita tinggal lihat mana yang bisa disimpulkan, mana yang tidak gitu teman-teman. Kalau kita ngelihat yang pertama, ini jelas ini adalah bentuk dari tolens. Tolens berarti jawabannya ingkaran P bisa. Kalau ini jelas nggak bisa disimpulkan, ini kan tidak ekivalen. QR itu tidak ekivalen dengan ingkaran Q, maka ingkaran R. Jadi kalau kalian jawab ingkaran R, ya salah teman-teman. Kenapa? Ya dia tidak dapat disimpulkan gitu. Contohnya, kalau dia dari Jakarta, dia pinter. Kalau dia bukan dari Jakarta, apakah dia tidak pinter? Belum tentu, tidak dapat disimpulkan. Kalau dia anak UI pasti sukses. Kalau dia bukan anak UI, apakah dia pasti tidak sukses? Belum tentu, teman-teman. Seperti itu. Oh, maka hanya satu yang bisa disimpulkan. Ingkaran P, tidak disiplin. Gitu ya. Ya, benar ya Mbak ya? PQ. Oke, ya. Berarti jawabannya tidak disiplin. Jawabannya ada di C, teman-teman. Gitu, ya. Oke. Lat soal khusus PU yang kayak gini di mana? Di TO ada, di TO ada. Di TO ada ya, Mbak ya? Oke. Ada Kak. Ya. Oke, silakan Mbak. Polling satu lagi. Yuk, sekali lagi teman-teman. Usahakan sempurna. Yuk. Jangan sampai kegocek lagi, silakan. Yuk, silakan teman-teman. Mungkin aku sembari bacain di sini ya. Gemar membaca. Berarti dia bakal sering diskusi. Ya, pembawaannya baik. Ya, oke, berarti ini R-nya, ini Q-nya. Lalu satu lagi, Mbak. Oke, ini maka dia punya peluang kita kenal. Ini R-nya. Silakan polling tak tunggu ya. Terus di sini sering diskusi, berarti dia Q. Nah, ini nih. Nah, ya ini PQ, PQ, QR. Di sini Q. Nah, boleh yuk. Silakan pollingnya teman-teman. Masih ditunggu, monggo. Shalalala. Kak, kita hari ini mau ada kuis nggak Kak? Atau Kuis? next aja? Apa? Boleh? Kalau mau apa kuis? Boleh deh. Kuis? Oke. Kuis ini Mbak, apa namanya? Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu yang lainnya ya. Ini Mbak, kuisnya kasih ini Mbak. Apa Mbak punya hadiah apa nih kira-kira? Kalau TO ada Kak. Iya, Yang boleh. ini sih tapi. Boleh deh, boleh. 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 Oke. Boleh. Oh, besok berarti kuis lagi hadiahnya pulsa. Oh, boleh sih. Boleh sih. Ini saat ini nanti kuis Mbak yang mandu ya. Boleh. Ya Oke. Kak. Nanti yang share screen Kakak Aul. Ya, oke. Dah 40 silakan teman-teman. Oh, di unpoll. Boleh. Oke. Oke. Nah, pertanyaanku ada B 27 tapi 70% lebih sudah jawab D. Pertanyaanku, yang bisa disimpulkan yang kiri atau kanan? Boleh komen, yang bisa disimpulkan kiri atau kanan? Kanan. Bentuk ponens atau tolens? Bentuk ponens atau tolens? Bentuk ponens atau tolens? Ponens, jawabannya adalah R. Sempurna. Terima kasih teman-teman, jawabannya adalah yang D. Nanti langsung sama Mbak Riza dapat bonus juga ya Mbak ya. Mungkin next quiznya bisa kita kasih pulsa deh, katanya mau THR pulsa. Tadi udah pakai tryout ya, boleh banget teman-teman.
Semangat buat kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat yang menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faiz. Oke, mungkin kita stop share dulu. Kakak Aul, apakah udah di ini? Nanti yang di apa YouTube mungkin ini Mbak apa biar join ke Zoom ya biar dapat ikutan kuis ya. Boleh. Ya. Atau enggak nanti share link juga gimana Kak? Ke mana? Kak Aul. Boleh. Oh iya, sebentar aku cariin dulu ya tata caranya. Kakak Aul Oke. bisa ke yang Oke, kuis. aku tutup ya yang di YouTube-nya biar teman-teman joinnya langsung ke Mbak Riza. Oke, Oh, assalamualaikum. oke, siap. Dadah, Mbak. Semangat, Mbak. Dadah. Siap Kak Faiz. Terima kasih. Oke, sebentar ya guys. Apa udah ketemu Kak? Tata caranya gini, pokoknya teman-teman kita mau ikut yang ini ya, kuis buat yang kuisis namanya. Nah, peraturannya teman-teman username